kembali lagi dengan saya Anuskan Papa dengan Minggu 2014 2019 jurusan Perbankan Syariah semester 4. Kali ini saya akan menjawab dua pertanyaan. Yang pertama, tentang pemahaman terkait internal kontrol pada perusahaan, khususnya bagi audit internal dan Dewan Pengawas Syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya. Dan yang kedua, bagaimana peranan LPS untuk menanggulangi bank pembiayaan rakyat syariah yang mengalami kondisi banyak yang belum tikar atau bisa disebut juga terlikuidasi. Baik, lanjut untuk jawaban pertanyaan yang pertama, pemahaman saya tentang internal kontrol pada perusahaan, khususnya bagi audit internal dan Dewan Pengawas Syariah serta lembaga keuangan syariah lainnya. Yang pertama, ada tujuan internal kontrol. Audit internal dilakukan untuk mengontrol dan mengevaluasi efektivitas pengendalian dan tata kelola serta proses akuntansi perusahaan. Yang kedua, ada tugas dan tanggung jawab internal auditor. Internal auditor berasal dari luar departemen yang bersangkutan dan tidak memiliki kewajiban atau tanggung jawab kerja di tempat tersebut untuk memastikan objektivitas. Dan yang ketiga, kualifikasi unit audit internal. Unit audit internal memiliki wewenang untuk mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas, fungsinya. Dan yang keempat, koordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya. Unit audit internal berkoordinasi dengan komite audit dan melakukan pemeriksaan, khususnya apabila diperlukan. Dengan demikian, internal kontrol pada perusahaan sangat penting untuk memastikan efektivitas pengendalian, tata kelola, serta proses akuntansi perusahaan. Audit internal dan Dewan Pengawas Syariah serta lembaga keuangan syariah lainnya memainkan peran penting dalam memastikan keberlangsungan dan keberhasilan perusahaan. Selanjutnya, menjawab pertanyaan yang kedua. Nah, peranan lembaga penjamin simpanan atau bisa disebut juga LPS dalam menanggulangi bank pembiayaan rakyat syariah yang mengalami kondisi likuidasi. Yang pertama, ada pengawasan dan pemeriksaan. Nah, LPS ini melakukan pemeriksaan terhadap bank yang mengalami likuidasi untuk mengetahui kondisi keuangan dan aset bank tersebut. Jadi seperti itu. Yang kedua, ada penjaminan simpanan nasabah. LPS menjamin simpanan nasabah bank yang mengalami likuidasi sehingga nasabah dapat menerima pembayaran klaim. Penjaminan tahap 1. Yang ketiga, ada resolusi bank. Jadi, LPS ini melakukan resolusi bank yang mengalami likuidasi yang meliputi penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah yang dicabut izin usahanya. Yang keempat, terakhir, koordinasi dengan OJK dan Bank Indonesia. Jadi, LPS ini berkoordinasi dengan otoritas jasa keuangan, OJK dan Bank Indonesia untuk memastikan bahwa proses penjaminan simpanan nasabah dan resolusi bank dilakukan secara efektif dan efisien. Jadi kesimpulannya, peranan LPS dalam menanggulangi bank pembiayaan rakyat syariah yang mengalami likuidasi sangat penting untuk memastikan keamanan dan stabilitas sistem perbankan nasional. Mungkin cukup seperti itu jawaban yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. See you next